Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Siderastu, Tat Astu Swahu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahanya kita dapat berkumpul dalam keadaan damai dan penuh rasa bakti ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pesan Dharma terkait upacara suci umat Hindu, yaitu upacara ngaben. Nah, apa itu ngaben? Ngaben atau yang sering kita sebut juga pitrayatnya adalah upacara pembakaran jenazah. Namun ngaben sendiri tidak hanya sebuah proses pembakaran tubuh seseorang yang sudah meninggal, melainkan upacara spiritual untuk menyucikan roh atau sang Atman dan menyucikan atau melepaskan roh dari keterikatan terhadap duniawi, agar roh dapat melanjutkan perjalanannya menuju moksa, atau yang sering kita sebut juga sebagai menyatunya sang Atman dengan Brahman. Dalam ajaran Weda menjelaskan tubuh adalah sarira sementara dan roh adalah kekal abadi. Maka setelah kematian perlunya ada penyucian terhadap roh atau sang Atman, agar sang roh dan atau sang Atman dapat melanjutkan perjalanannya ke alam atas. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 22 menjelaskan, setara dengan seseorang yang mengganti pakaian yang rusak ke pakaian yang baru, begitu juga sang roh atau sang Atman yang meninggalkan tubuh lama dan memasuki tubuh yang baru. Sloka ini menjelaskan bahwa hidup ini tidak kekal abadi, dan setelah kematian roh akan terus melanjutkan perjalanannya dan akan terus hidup. Nah, ngaben sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, ngaben bertujuan untuk menyucikan sang roh dari dosa-dosanya dan melepaskan keterikatannya terhadap duniawi. Yang kedua, tujuan ngaben ini adalah tujuan ngaben ini juga untuk menyucikan sang roh agar dapat bereinkarnasi kehidupan yang lebih baik, dan atau setelah ketika roh atau sang Atman ini sudah suci, ia dapat melanjutkan perjalanannya menuju moksa, yaitu menyatunya Atman dengan Brahman. Yang ketiga adalah sebagai bentuk tanggung jawab atau rasa bakti keluarga kepada keluarga yang sudah meninggal. Nah, ngaben juga mengajarkan kita beberapa nilai. Yang pertama ada nilai gotong royong, serada, dan bakti. Di mana gotong royong ini kita bisa melihat dalam proses menuju upacara ngaben, kita semua bergotong royong atau saling membantu untuk mempersiapkan upacara ngaben ini agar dapat berjalan dengan lancar. Nah, bakti sendiri mengajarkan bagaimana seorang anak yang berbakti kepada orang tua dan leluhurnya. Nah, ngaben juga memiliki beberapa dalam upacara ngaben memiliki beberapa simbol dan makna tersendiri. Secara umum yang kita ketahui, ngaben itu tidak jauh dengan api, ada bade atau kendaraan, terus ada air laut. Nah, api sendiri ini merupakan simbol untuk menyucikan sang roh agar tidak terikat dari duniawi. Bade atau lembu merupakan
merupakan simbol kendaraan sang roh atau sang Atman untuk menuju alam atas. Dan air laut atau air sungai, tempat pembuangan abu, merupakan sebagai bentuk simbol terlepasnya unsur-unsur tubuh, yaitu panca mahabhuta, menyatu dengan alam semesta. Nah, teman-teman, saudara-saudara sekalian, ngaben sendiri bukan hanya tentang kesedihan, melainkan bentuk rasa bakti dan doa kita. Maka dalam upacara ngaben tidak hanya kesedihan yang harus kita terus tunjukkan, melainkan kita harus berdoa dan bakti kita kepada leluhur dan Ida Sang Yang Widiwasa. Maka marilah kita bersama-sama mendoakan Sang Atman agar dapat menuju perjalanannya menuju moksa atau menyatunya Atman dengan Sang Brahman. Sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.